Halo Bapak Ibu Bendahara Pengeluaran dan Fungsi Akuntansi di masing-masing OPD. Nah, mungkin ini video yang Bapak Ibu nantikan. Karena kemarin banyak sekali yang sudah WhatsApp saya menanyakan gimana sih cara input LPE, gimana sih cara input neraca, seperti itu. Priatjan juga mau minta maaf karena kemarin tidak bisa membuatkan video. Kemarin yang janjinya tanggal 10 dan tanggal 11, tapi ternyata sistem masih melakukan maintenance atau pemutahiran rekening-rekening. Jadi video tutorialnya baru bisa saya kerjakan hari ini. Nah, yang juga ingin berterima kasih atas respon positifnya dan terima kasih atas masukan-masukannya. Nah, salah satu masukan dari bendahara salah satu OPD ada yang meminta untuk membuatkan tutorial tertulisnya, misalkan step by stepnya, klik ini, klik ini, klik ini. Nah, ini sudah saya buatkan. Jadi mungkin tidak ada alasan lagi Bapak Ibu untuk, aduh, yang nggak ngerti, aduh, saya nggak bisa. Karena apa yang Bapak Ibu minta sudah coba kami sediakan, atau sudah kami sajikan seperti itu. Jadi diharapkan Bapak Ibu bendahara OPD bisa melakukan penuntutan di SIPD RI. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke langkah-langkah inputnya. Nah, karena kemarin banyak yang bilang, aduh kelamaan, jadi bosen nonton videonya. Nah, ini kita singkat, padat, dan jelas. Seperti judulnya, langkah-langkah input LPE di SIPD RI, 5 menit langsung beres Bapak Ibu. Dimulai dari cara mengumpulkan datanya, seperti biasa, kayak LO dan LRA kemarin, kita ambil di Simdakmis. Ini langkah-langkahnya, nanti kita langsung ke prakteknya saja. Lalu lakukan penginputan di SIPD RI, gunakan user bendahara, masuk ke LPE, lalu input. Sangat singkat Bapak Ibu, 5 menit kayaknya langsung beres semua. Tapi sebelum itu, saya ingin reminder kembali atau merewind apa yang sampaikan di video sebelumnya terkait dengan laporan. Ini ada laporan operasional. Nilai dari laporan operasional ini bermuara nanti ke laporan perubahan ekuitas atau LPE Bapak Ibu. Nah, LPE nanti akan masuk dia di sini. Jadi sebelum input LPE ini, Bapak Ibu harus memastikan dulu saldo atau nilai LO di inputan Bapak Ibu SPDRI harus sudah clear dulu, baru bisa jalan ke LPE Bapak Ibu. Nah, selain itu saya juga ingin mengingatkan kembali terkait dengan, nah ini dia klasifikasi akun. Nah, walaupun kemarin agak pusing gitu, tapi oke kita kenali pelan-pelan Bapak Ibu. Nanti kita akan menginput di ekuitas ini. Ekuitas saldo normalnya di kredit, jika dia bertambah atau bernilai positif, nilainya di kredit, jika dia minus, nilainya di debit. Oke, itu dulu, nanti kita praktekkan. Kita masuk ke tutorial pertama, cara mengumpulkan data. Kita buka Simda FS. Oke, Simda FS. Nah, kebetulan saya sudah login menggunakan akuntansi Brida. Ini saya random saja sebenarnya akuntansi Brida. Kita masuk ke penata usahaan, laporan SKPD, akuntansi, sama seperti video sebelumnya. Kalau misalkan terlalu cepat, di pause Bapak Ibu. Jenis laporannya kita pilih LPE, laporan perubahan ekuitas. Nah, ini dia LPE. Lalu urusan ini kita sesuaikan dengan OPD. Oke, kita sesuaikan dengan OPD. Oke, lalu kita tekan cetak. Setelah dicetak, boleh langsung di-download Bapak Ibu karena saya sudah punya, jadi tidak perlu saya download lagi. Oke, nah pertama selesai kumpulkan data. Nah, gampang kan Bapak Ibu? Sekarang kita masuk ke SIPDRI-nya. Seperti yang saya jelaskan, untuk masuknya menggunakan username atau NIP pegawai, Bapak Ibu bendahara pengeluaran ataupun fungsi akuntansi. Ini kebetulan saya masuk menggunakan akun saya. Nah, sekarang tampilan barunya ada captcha. Jadi memastikan Bapak Ibu itu bukan robot. Ini kita isi saja 67, Bapak itu 003. Masuk, kita klik, kita sembunyikan dulu ini.
masuk ke akuntansi. Tapi jika 404 ini kita refresh, nah ini yang tidak bisa saya jelaskan di tutorial langkah-langkah apa namanya di catatan itu karena tidak semua mengalaminya. Jadi tetap harus nonton video Bapak Ibu. Setelah masuk ke sini, pilih laporan keuangan. Ini karena akunnya SKPKD, jadi cukup banyak. Kalau di Bapak Ibu mungkin sampai di laporan keuangan saja. Ini ingat klik laporan keuangan, lalu pilih LPE. Oke, setelah pilih LPE, sorry sebelum kita masuk ke LP, ingat pastikan dulu LO-nya sudah sesuai Bapak Ibu. Oke, cara memastikannya di sini laporan keuangan LO. Oke, pilih SKPD karena ini berita ya. Riset aplikasi daerah. Ini boleh jenis. Dua empat 2308. 24.08.981,14. Sudah sesuai Bapak Ibu ya? Sudah sesuai. Nanti data ini akan langsung otomatis mengalir ke LPE. Di LPE ini, seperti yang saya jelaskan di tutorial, LPE, klik import, SKPD-nya disesuaikan, uraian dimasukkan sesuai data kita, nominalnya juga sesuai data, lalu klik tambah. Import, SKPD kita pilih preset, daerah, ini sesuai OPD Bapak Ibu ya. Lalu uraiannya, kita pilih. Nah, sekarang kita bandingkan dengan data, waduh, sorry. Maaf, tadi ada sedikit kendala. Nah, kita data yang sudah kita download tadi dengan apa namanya di SPDF kita input. Seperti yang lakukan di LA dan itu, saya lebih suka melakukan side by side seperti ini, jadi biar gampang lihatnya. Ekuitas awal, nah kebetulan Brida tidak punya ekuitas awal karena OPD baru. Untuk Bapak Ibu OPD-nya yang sudah lama pasti ada ekuitas awal. Oke. Jadi kalau misalkan ada input ekuitas awalnya berapa. Oke, selanjutnya ekuitas awal nanti masuk apa namanya untuk surplus defisitnya ini yang saya sampaikan sudah langsung mengalir dia dari LO ya ekuitas awal. Terus selanjutnya dampak kumulatif atau koreksi ekuitas. Koreksi ekuitas itu biasanya ada di masing-masing beberapa OPD. Nanti input antara nilai persediaan atau koreksi selisih evaluasi atau lain-lain. Tapi kebanyakan si OPD-OPD lebih di lain-lain ini. Jadi nanti pilih aja di lain-lain. Lalu setelah itu apa namanya masukkan nominalnya. Kita contoh ya. Karena ini informasi yang ada cuma kewajiban untuk dikonsolidasikan. Kewajiban untuk konsolidasikan itu merupakan RK PPKD. Ryan ini RK PPKD. Jangan RK SKPD ya, karena SKPD ini hanya diinput oleh akun yang ada di PPKD SKPKD-nya. Jadi Bapak Ibu pilih RK PPKD. Oke, lalu ini nilainya ini dimasukkan di yang tadi yang jelaskan. Kalau misalkan dia positif, nilainya di kredit. Jadi nanti masukkan di sini. Oke, tinggal klik tambah. Sebenarnya tadi udah yang input ini tuh. Itu tinggal klik. Oke, itu dia. Untuk mengeceknya, kan untuk inputnya di sini, import sini. Kalau untuk mengeceknya, langsung saja di sini di laporan keuangan di LPI, pilih SKPD Bapak Ibu.
Oke, ini dia muncul. 2023 saldonya 0, 24, 2308, oke, 2370, 9314, 52675. Oke, sudah sesuai LP-nya Bapak Ibu. Dia cara menginput LPE. Nah, untuk memastikan yang ini koreksi ekuitasnya, koreksi ekuitas apakah koreksi nilai persediaan, apakah koreksi revaluasi aset, atau koreksi lain-lain, Bapak Ibu bisa cek di sini. Laporan, jenis laporan ini dipilih buku besar pembantu per nomor bukti, lalu pilih ekuitas. Karena kebetulan nggak ada, jadi pasti kosong dia. Kita coba cari OPD yang ada ya. Ini cari koreksi ekuitas lainnya. Koreksi ekuitas lainnya, kita lihat saldo paling akhirnya. Nah, minus sekian. Kalau minus berarti nanti saldonya di debit untuk debit. Itu hanya ada koreksi ekuitas lainnya. Kalau yang lain juga sama caranya. Di buku besar pembantu nomor bukti, lalu ininya pilih ekuitas. Jadi nanti mungkin ini saya tambahkan juga di sini. Ya paling enggak 6 menit lah, 6 mungkin bukan 5 menit tapi 6 menit mungkin ya. 6 menit langsung beres Bapak. Oke, sekian video tutorial kali ini. Nanti untuk neraca kita sambung di next video.